ini saya akan bahas di seri yang pertama tentang melakukan perbuatan baik kepada Kristus. Banyak orang berkata bahwa perbuatan baik adalah cara untuk memperoleh keselamatan. Tapi sebenarnya perbuatan baik adalah bagian kedua yang kita perbuat ketika saya dan saudara sudah menemukan atau memperoleh keselamatan. Sebab kekristenan jelas mengatakan bahwa diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi diselamatkan karena kasih karunia yang kita terima oleh iman. Ada seorang teolog besar namanya Charles Sproul, dia pernah berkata, kasih karunia jika adalah sebuah kewajiban, maka itu bukanlah kasih karunia. Jadi saya dan saudara dapat kasih karunia semata-mata karena Tuhan yang memberikan. Tapi ingat, diikuti dengan perbuatan baik kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-6 sampai 13. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Ayat 7, saudara, silakan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sesatnya itu dapat dijual dengan mahal, dapat diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Diberkati saya dan saudara yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat dengan jelas saudara-saudara bahwa 2 hari lagi akan ada perayaan Paskah. Paskah merupakan salah satu dari 3 hari raya besar orang-orang Yahudi. Saudara ingat ketika Tuhan mau membinasakan semua yang sulung yang ada di Mesir, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membunuh semua orang-orang Mesir, yakni dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung binatang-binatang hewan yang ada di Mesir. Tapi ketika malaikat Tuhan membunuh semua orang-orang Mesir yang sulung, luar biasa adalah orang-orang Israel justru mereka diselamatkan karena ada tanda darah di atap rumah mereka. Sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka berjalan melewati laut Teberau dan ketika mereka sampai saudara di padang gurun pada waktu itu, maka mereka merayakan hari raya yang namanya Paskah pada bulan Nisan tanggal 14 sampai tanggal 21. Mereka di sana saudara makan roti tidak beragi dan juga sayur yang pahit. Nah, ini perayaan yang bukan biasa-biasa, sebab Paskah berbicara tentang bagaimana Tuhan yang punya tangan yang kuat membebaskan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Sehingga ketika hari raya ini diadakan, maka semua orang-orang Yahudi dimanapun pasti mereka akan menghormati dan mereka akan pulang dan merayakan hari raya Paskah. 2 hari lagi akan ada Paskah. Nah, ketika kita baca firman Tuhan saudara-saudara, menjelang 2 hari raya, menjelang 2 hari lagi Paskah, ternyata ada 2 perbuatan yang kita temukan dalam teks firman Tuhan ini. Perbuatan yang pertama adalah saudara-saudara,
pada pasal 26 ayatnya yang ketiga sampai 4. Alkitab berkata, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kelompok yang pertama adalah tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala. Mereka ini rohaniawan Yahudi. Tapi saudara bayangkan, mau menyambut Paskah, mereka ini saudara punya susunan strategi untuk bagaimana tangkap Yesus dan bunuh Yesus. Jadi saudara perhatikan, bukan tentara-tentara Romawi lah yang punya inisiatif untuk membunuh Yesus, tapi rohaniawan Yahudi lah yang mau menyerahkan Yesus dan mau membunuh Yesus. Ini jahat sekali saudara. Makanya tidak heran Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian dari luar tampak seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan juga berbagai jenis kotoran. Demikianlah kalian dari luar tampaknya baik dan benar, tapi justru kalian penuh kemunafikan dan juga kejahatan. Yesus kritik mereka karena ingat, Yesus tahu sampai kedalaman hati manusia. Amin saudara. Mereka ini mau sambut Paskah, justru mereka ini susun strategi supaya tangkap Yesus dan bunuh Yesus. Tapi mereka lupa, Yesus datang ke dunia itu bukan nanti mereka itu yang bunuh dia atau tangkap dia. Sebab ada tertulis, Yesuslah yang menyerahkan nyawanya. Jadi mereka punya rencana ini bertolak belakang dengan Yesus punya visi. Memang tujuan dia datang adalah untuk menyerahkan nyawanya. Jadi tidak perlu mereka tangkap pun juga, akan tiba waktunya Yesus pasti akan menyerahkan nyawanya. Kalau saudara baca sebelum di Getsemani, ketika mereka mau lempar Yesus, mereka mau tangkap Yesus, Alkitab mencatat Yesus menghindar dari tempat itu. Kenapa saudara? Karena memang waktunya belum tiba. Tapi memang waktu itu saudara-saudara, waktunya sudah tiba. Ini kelompok yang pertama. Nah, sedangkan kelompok yang kedua adalah ada seorang perempuan yang datang ke rumah Simon si Kusta membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Teks firman Tuhan dalam Injil yang lain, perempuan ini adalah Maria dari Betania. Rohaniawan susun rencana jahat mau bunuh Yesus, tapi perempuan yang merasakan keselamatan, merasakan kebaikan Tuhan, justru dia membuat sebuah perbuatan yang akan memuliakan Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudara. Kita melihat bahwa ketika kita diselamatkan saudara-saudara, merasakan kebaikan Tuhan, maka kita pun juga saudara-saudara perlu membalas apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kita dengan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, saya mencatat saudara, ada 3 perbuatan baik Maria kepada Yesus yang layak disebut sebagai kebenaran yang memerdekakan. Nanti kita lihat poin-poinnya. Yang pertama adalah saudara-saudara, Maria tidak memikirkan harga minyak narwastu yang mahal, tetapi lebih mensyukuri kasih yang telah dia terima dari Yesus. Saya yakin orang
yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, dia tidak akan dibelenggu dengan yang namanya hal-hal yang jahat. Pasti saudara-saudara, dia mengalami kemerdekaan, dan salah satu hal yang dia perbuat adalah dia mensyukuri kasih yang telah dia dapatkan dari Tuhan. Karena Yesus sudah berbuat baik kepada dia, sehingga dia pun juga perlu mensyukuri dan juga menunjukkan apa yang sudah Yesus perbuat kepadanya. Alkitab mencatat saudara-saudara, di ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berbunyi, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Dia pakai minyak yang mahal. Dan minyak itu saudara adalah minyak narwastu. Minyak narwastu saudara-saudara adalah minyak saudara yang tidak ditemukan di Palestina pada waktu itu. Tapi minyak ini saudara diduga diambil dari Mesir ataupun juga saudara dari India. Dibuatlah sedemikian rupa sehingga hasilnya menjadi minyak yang sangat mahal harganya. Dan itu saudara hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang punya uang. Pertanyaannya, apakah Maria adalah orang kaya yang mampu membeli minyak tersebut? Alkitab mencatat, minyak itu harganya kurang lebih 300 dinar. Orang Yahudi punya hari yang sama, 365 hari dengan kita. Kalau mereka bekerja saudara 1 minggu libur 1 kali, maka saudara-saudara 1 bulan mereka libur 4 kali. Kurang lebih 365 saudara dikurangi dengan libur-libur yang ada, maka orang-orang Yahudi bekerja hanya 317 hari. Berarti Maria bekerja 317 hari sepanjang setahun, dia tabung 300 dinar. Dan dia hanya pakai 17 dinar. 1 tahun hanya pakai 17 dinar. Dia tabung 300 dinar. Artinya Maria saudara-saudara, dia belajar mencukupkan dirinya supaya dia bisa menabung dan juga bisa membeli minyak narwastu yang mahal ini, supaya ketika tiba waktunya Yesus akan mati, dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menunjukkan syukurnya kepada Yesus, bagaimana Yesus sudah merubah kehidupan dia, menyelamatkan kehidupan dia, dan juga menunjukkan kasih Yesus kepadanya. Saya percaya orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dia akan mengalami kemerdekaan di dalam hal berkorban. Amin. Saudara kerja 1 bulan, gaji contoh 5 juta. Maka saudara makan saudara-saudara mungkin 500.000 aja 1 bulan. Sementara 4.500.000 saudara tabung untuk beli sesuatu yang berharga untuk Yesus. Bisa saudara-saudara? Saya yakin bisa. Tapi kebanyakan juga pasti tidak bisa. Tapi Maria saudara, dia tahu bahwa Yesus sudah banyak berbuat kasih kepada dia dan keluarganya, sehingga minyak narwastu yang harganya 300 dinar tidak bisa sebanding dengan apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupannya dan juga saudara-saudara. Amin. Apalah arti minyak 300 dinar dengan kebaikan-kebaikan Tuhan? Tidak sebanding saudara-saudara. 1 hari kita hidup bernapas, menurut medis 1 hari kita harus keluarkan uang 1,5 juta untuk beli oksigen. Itu baru napas. Belum otak yang masih lurus, yang belum nengok.
itu Tuhan juga yang kontrol. Belum mata yang masih bisa lihat, telinga dua yang masih bisa dengar, mulut yang masih bicara, tangan yang masih bisa bekerja, kaki yang masih bisa berjalan, jantung, paru-paru, ginjal, usus besar, usus kecil, semua saudara tidak pernah ada di luar dari kontrolnya Allah. Saudara mau balas Tuhan punya kebaikan? Nol. Tidak bisa. Makanya Paulus berkata, jika aku hidup, maka aku harus bekerja memberi buah. Walaupun hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tetapi selagi masih ada kesempatan, maka itu bagiku bekerja dan memberi buah. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, benar perkataan ini, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan dari semua yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ini orang hebat. Kenapa? Dia mensyukuri kebaikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia pembunuh, dia tangkap orang-orang Kristen di penjarakan, tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Hujan luar biasa. Berdoa supaya sampai Desember hujan terus, supaya Kupang disebut kota hujan seperti Bogor. Hujan hampir tiap hari. Saudara dan saya yang susah, yang senang anak-anak karena mandi hujan tiap hari. Amin. Yang pertama kita lihat, apa sih kebaikan yang Maria telah alami sehingga dia mau mensyukuri kebaikan yang Yesus perbuat. Yang pertama saudara-saudara adalah selama Yesus melayani, Yesus sering sekali mampir di rumah dari Maria. Orang lain menganggap Yesus sesat. Yesus ini seseorang yang tidak waras. Tapi Maria menganggap Yesus ini adalah guru, Yesus ini adalah Mesias, Yesus ini adalah Tuhan. Sehingga setiap kali Yesus lewat Betania, pasti Yesus akan mampir di rumah daripada Maria. Yesus bukan orang biasa. Dia ini Tuhan. Kalau wali kota mampir rumah saudara aja, dia mati, saya yakin saudara pasti bikin krans bunga minimal. Turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Wali Kota. Dari saya bla 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 bla. Saudara tambah firman di bawah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara merasakan beliau selama masih hidup, dia baik sekali sama saya. Setiap kali dia lewat rumah saya, pasti dia mampir. Yesus mampir di Betania untuk apa? Cari makan? Tidak. Membunuh haus dengan meminta Maria, Marta, dan Lazarus secangkir air putih? Tidak juga. Tapi dia mampir di sana untuk apa, saudara-saudara? Dia mampir untuk mau berbicara dengan mereka. Makanya ketika dia mampir, Alkitab mencatat Marta sibuk bekerja mempersiapkan makanan minuman kepada Yesus dan murid-murid. Tapi Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang tidak terlalu penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yakni dia duduk dekat kakiku dan mendengarkan suaraku. Berarti saudara kalau bisa dengar firman, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena bagi Yesus makan minum itu penting, tapi tidak terlalu penting. Sebab ketika Yesus bertemu dengan orang-orang, yang paling utama dia mau adalah dia sharing dengan orang itu.
Dia bagi Injil dengan orang itu. Nah, Maria selama hidup saudara, selama Yesus melayani, setiap kali Yesus lewat Betania, pasti Yesus mampir di rumah daripada Maria. Mereka punya ikatan emosional yang sangat kuat. Yesus waktu itu jadi manusia, tapi dia punya dua natur, saudara, ilahi dan jasmani. Sehingga ketika dia mampir di rumah daripada Maria, maka Maria dan seisi keluarga menyambut Yesus dan murid-murid. Yang kedua, Yesus pernah membangkitkan saudara laki-laki dari Maria yang bernama Lazarus. Waktu Yesus ada di daerah Yordan, Marta kirim orang untuk sampaikan kepada Yesus. Waktu Yesus dengar, Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal 11, Yesus sengaja tahan diri untuk tidak hadir. Kenapa Yesus sengaja tahan diri? Alkitab mencatat yang pertama adalah karena Yesus mau menyatakan kemuliaannya lewat peristiwa kematiannya Lazarus. Yang kedua adalah Yesus mau memberikan kesempatan kepada Marta dan Maria supaya mereka belajar percaya kepada Yesus. Singkat cerita, Yesus sampailah di Betania. Waktu Yesus sampai, Marta bilang, "Guru, kalau waktu itu engkau datang, pasti saudaraku tidak meninggal." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, dia akan dibangkitkan." Maria bilang, "Nanti." Yesus bilang, "Tidak. Hari ini juga dia akan dibangkitkan." Dan ketika Yesus bertemu dengan mereka, Alkitab mencatat, satu-satunya teks firman Tuhan yang mencatat Yesus pernah menangis adalah ketika dia ada di Betania. Dia lihat Marta dan Maria begitu sedih karena kehilangan saudara laki-laki. Yesus menangis. Kenapa? Karena Yesus terlalu mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Maka Yesus sampai di depan kuburan, dia berdoa kepada Bapanya supaya menyatakan kemuliaan. Dan Alkitab mencatat, Yesus panggil Lazarus, "Lazarus, keluarlah engkau." Maka Lazarus yang sudah mati 4 hari yang berbau busuk segera keluar dari kuburan. Dan hari itu juga ada banyak orang di Betania yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya coba seberangkan ke konteks kita hari ini. Saudara punya keluarga dalam rumah mati. Tiba-tiba ibadah pemakaman terakhir. Maka dari keluarga panggil daftar nama-nama orang yang harus memakukan paku di peti tersebut. Panggil saudara, panggil RT, panggil lurah, panggil to'o, panggil keluarga besar, datang. Sisalah di paku yang terakhir. Maka saya datang di situ. Saya bilang, "Jangan paku. Sebab dia tidak mati, tapi dia hidup." Mereka bilang, "Pak Andre, yang betul aja." "Betul. Bongkar kembali." Saya doa dalam nama Yesus, bangkitlah engkau. Dan mujizat terjadi, dia bangkit. Kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama responnya semua orang lari ketakutan. Loh, ya orang udah mati, udah suntik formalin, bangkit kembali, saudara tidak takut? Pasti gempar itu saudara. Tapi saya yakin yang kedua, pasti keluarga akan lompat sukacita. Sebab keluarga mereka yang sudah mau dikuburkan bangkit lewat doa daripada Pak Andre. Saya yakin saudara akan memberikan tanda syukur kepada saya itu dengan cara apapun. Saudara makan apa di rumah, pasti tiap hari antar kasih saya. Saudara tiap bulan terima gaji kasih perpuluhan,
tapi persembahan khusus buat saya. Pokoknya semua tuh serba saya ada di saudara pemikiran. Kenapa? Karena kalau saya tidak hadir pada waktu itu, saudara punya keluarga pasti sudah masuk kubur. Tapi karena saya ada, saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi, maka saudara punya keluarga hidup kembali. Kira-kira masuk akal atau tidak, saudara? Masuk akal. Tapi sampai kalau saudara sudah dapat mujizat dan saudara lupa saya, wah itu keterlaluan, saudara. Saudara bukan manusia itu. Sebab manusia punya akal budi dan hati nurani. Dia tahu kalau dia sudah menerima kebaikan, maka dia pun juga pasti akan membalas kebaikan daripada orang lain. Saya yakin saudara mau makan apa aja, saudara bilang, Mas, Mbak, bungkus satu, antar ke rumah saya. Kenapa? Ya karena saudara sudah mendapatkan kebaikan. Itu saya, itu baru saya. Kira-kira saudara berbuat atau tidak? Ini baru menghayal nih saudara. Baru menghayal aja saudara udah berat. Berarti saudara tidak akan alami mujizat itu. Makanya saya pernah tanya waktu itu, kalau saudara dapat uang 1 miliar, Tuhan bilang bawa 200 juta ke gereja, saudara bawa atau tidak? Yang jawab hanya Bapak Yopan. Berarti saudara tidak akan bisa dapat, karena baru menghayal aja, saudara udah kikir. Lo iya tuh baru menghayal aja udah tidak mau, apalagi dapat. Ya tidak bisa. Ingat, saudara bisa tipu manusia, tapi Tuhan yang melihat batin dan hati kita, saudara-saudara. Jadi jangan coba main-main dengan Tuhan. Jangan coba. Lihat Ananias dan Safira tuh, tipu itu Petrus. Dia tidak tahu Roh Kudus lagi bekerja. Pada waktu itu langsung 1 hari suami istri meninggal. Sudah diberkati tapi tidak mau memberkati. Nah, Maria sampai beli minyak narwastu yang mahal, saudara-saudara, karena dia tahu bahwa Yesus terlalu baik bagi dia dan keluarganya. Makanya minyak itu yang mahal harganya tidak sebanding dengan apa yang sudah Yesus berbuat. Teolog besar namanya Martin Luther, dia pernah berkata, mengapa Yesus pernah berkata, di mana hatimu berada, di situ juga hatimu. Hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena Martin Luther memberikan tanggapan begini, karena Yesus tahu betapa dekatnya dompet kita dengan hati kita. Tepuk tangan dong. Jadi Tuhan udah tahu dompet kita ini dekat dengan hati. Makanya Yesus berkata demikian. Baca banyak buku, saudara akan pintar. Saudara akan tahu kebenaran yang Tuhan akan bukakan. Amin. Maria bisa berkorban, saudara. 300 dinar itu tidak ada apa-apanya. Sebab ketika dia beli minyak itu, Yesus mati. Tidak ada kesempatan kedua lagi bagi Maria untuk beli minyak narwastu itu. Berarti orang yang merasakan kebaikan Tuhan, orang yang punya kebenaran yang memerdekakan, yang pertama adalah dia mensyukuri apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Tidak sebanding. Amin. Makanya ada banyak lagu rohani yang berkata, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya hidup saja yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Betul. Tapi ingat, kadang-kadang Tuhan mendorong kita untuk memberkati Tuhan atau seseorang. Saudara jangan tahan-tahan. Sebab kita terlebih dahulu menerima kebaikan. Dan kita harus mengembalikan kebaikan itu kepada Tuhan dan juga sesama kita. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Maria tidak mau melewatkan kesempatan untuk memberi penghormatan kepada Yesus. Lihat ayat yang kedua 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Alkitab mencatat di ayat yang ke-8, murid-murid protes. Dan dalam teks Injil yang lain, yang protes itu adalah Yudas. Memang Yudas ini mata duitan. Jadi saudara jangan heran di gereja kalau ada orang yang muka duitan, itu udah ada pada zaman Yesus. Dan tidak jauh-jauh, salah satu muridnya Yesus. Jadi saya dan saudara lihat, ketika Maria melakukan hal ini, Yudas dan murid-murid yang lain protes. Yudas muka uang, bendahara pegang uang. Makanya di gereja kalau orang jadi bendahara itu susah, saudara, carinya susah. Banyak gereja hancur pecah, kenapa? Karena uang hilang. Tiba-tiba bendahara bilang uang hilang. Nah kalau uang udah hilang, saudara mau cari di mana? Dia bilang uang hilang. Ini bukan perusahaan negara, jadi kalau uang hilang, KPK turun tangan. Tapi uang gereja hilang, siapa mau turun tangan? Tidak ada. Makanya banyak gereja juga hancur pecah, kenapa? Gara-gara uang. Jadi memang spiritnya Yudas itu saudara sudah ada pada waktu itu, bahkan sampai hari ini. Maria lagi berkorban, dia bilang, untuk apa pemborosan ini? Jadi kalau ada saudara mau berkorban untuk Tuhan, ada yang bujuk, buat apa lu nabur untuk Tuhan? Itu Yudas pun kawan. Itu Yudas pun besti itu. Lo iya, mau nabur untuk Tuhan, mau berkati Tuhan, mau bikin sesuatu untuk Tuhan, berikan penghormatan kepada Tuhan. Dia bilang tak usah. Untuk apa? Yesus bilang, orang miskin selalu ada pada kalian, tapi aku sekali-kali tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Jadi wanita ini melakukan ini, itu sebagai tanda penghormatan kepada Yesus. Sebentar lagi Yesus akan ditangkap, Yesus akan diludahi, Yesus akan ditinju, Yesus akan dimahkotai dengan mahkota duri, Yesus akan disalibkan, Yesus akan ditombak, bahkan Yesus akan mati dalam keadaan yang telanjang. Tapi sebelum itu terjadi, Maria mau memberikan penghormatan kepada Yesus. Makanya kalau saudara mau buat kebaikan, jangan tunggu orang udah mati baru buat kebaikan. Ada amin? Mumpung dia masih hela napas terakhir, buat kebaikan udah. Loh iya? Jangan dia udah mati baru saudara kirim sapi 5 ekor. Untuk apa? Loh dia udah mati, yang makan siapa? Ya orang hidup semua. Padahal saudara mau berbuat baik kepada dia. Mumpung masih hidup, ayo dong berikan penghormatan. Makanya di KPC kalau ada yang sakit segera info. Pasti tim diakonia akan sampai. Yang pertama didoakan, yang kedua pasti ada berkat yang dibawa. Kenapa? Itu satu tanda kebaikan dari gereja kepada jemaat, pelayan, pengurus, gembala, dan lain sebagainya. Mumpung masih ada kebaikan, ya ayo lakukan. Jangan tunggu-tunggu. Makanya saya paling malas ikut ibadah pemakaman di Kota Kupang. Saya paling malas. Kalau ada orang mati saya melayat aja. Yang pertama saudara akan lama. 2 minggu lalu saya ikut pemakaman saudara, 5 jam baru habis. Saya sampai saudara, itu yang menyanyi paduan suara
balasan. Mereka bilang, Pak Andre, ayo nyanyi dengan kita. Lagu apa? Oke, beta nyanyi. Saya pun nyanyi. Kau mereka kenal saya nak? Ya saya itu tahu lagu toh, nyanyi. Saya dari rumah udah makan kenyang-kenyang karena saya yakin pasti akan lama. Bayangkan mulai jam 10 pagi habis jam 4 sore. Lama sekali. Semua orang menangis saudara. Ya kata-kata panjang dari keluarga. Aduh saya bilang bagus juga. Tapi kalau orang lagi sakit datang kunjungan doakan. Pergi jangan bawa tangan kosong, minimal beli kue kah, minuman kah, buah kah, dan lain sebagainya. Saudara doa sih doa, orang bilang datang cuma doa aja. Kasih sesuatu dong. Iya toh? Lo uang gereja ada dipakai aja. Karena uang kan bukan uang saya, uang kita semua. Kalau ada yang sakit kunjungan, bawa makanan, doakan. Siapa tahu mungkin itu doa terakhir buat dia. Lo ya tahu? Lo, saudara tahu kapan mati? Kita semua tidak ada yang tahu kapan mati. Iya. Makanya Pak Yoga di grup saya siap mati. Kemudian dia bilang, ibu Rumita masih sama. Lo iya. Emangnya gampang urus 3 orang anak. Susah itu. Iya, susah itu. Susah benar-benar. Nah, pengurapan saudara dengan minyak dalam perjanjian lama, salah satu maknanya adalah Allah akan memampukan orang yang diurapinya untuk melakukan tugas dan panggilannya. Bahkan akan memampukannya untuk menghadapi tantangan kehidupan. Jadi Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Itu satu tanda perkenanan dan juga kekuatan bagi Yesus untuk menghadapi peristiwa di Getsemani dan juga peristiwa yang nanti ada di Golgota. Yesus walaupun ditinggal sendirian, tapi dia ingat bahwa ada kekuatan Allah yang sudah dia terima dari Tuhan lewat Maria yang mengurapi dia dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Tanda penghormatan diberikan kepada Yesus. Satu kali ada satu anak kecil hidup di Jerman Timur pada waktu itu. Masih terjadi perang dunia yang kedua. Nah saudara tahu Jerman dikuasai oleh Nazi Hitler pada waktu itu. Ada satu anak kecil saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mau tidak mau, mereka semua yang hidup pada waktu itu sekolah lagi sekolah komunis. Ketika sampai di kelas sekolah hari pertama, sang guru berkata kepada semua murid, silakan tulis di buku kalian 30 kali, Tuhan itu tidak ada. Semua murid-murid tulis. Tapi ada satu anak kecil ini yang takut Tuhan, yang cinta Yesus, dia tulis, Tuhan itu ada. Ketika sang guru melihat tulisan dari anak itu, dia berkata, kalau engkau menulis lagi Tuhan itu ada, engkau akan menanggung akibatnya. Mereka pulang sekolah. Besok mau sekolah lagi sebelum belajar, sang guru berkata kepada semua murid yang ada di kelas, silakan tulis di buku kalian, Tuhan itu tidak ada 50 kali. Semua murid yang lain tulis Tuhan itu tidak ada. Tapi anak kecil ini tulis di bukunya 50 kali, Tuhan itu ada. Sang gurunya berkata, kamu bantah-bantah dengan saya, kamu akan menanggung akibatnya. Besok mereka masuk sekolah lagi. Sang guru berkata, hari ini hari yang ketiga, tulislah di buku kalian, Tuhan itu tidak ada sebanyak 70 kali. Semua murid tulis 70 kali. Tapi anak kecil yang takut Tuhan ini, dia tulis 70 kali, Tuhan itu ada. Lo komunis semua, ateis semua. Kalau saudara di posisi seperti demikian, tulis Tuhan ada atau Tuhan itu tidak ada. Makanya nyanyian lebih dari pemenang itu nyanyian bukan biasa-biasa. Itu nyanyian orang dalam penindasan, kesesakan, pedang, kelaparan, ketelanjangan.
tapi dia mampu melewati itu. Itu baru namanya lebih dari pemenang. Hari yang keempat, semua masuk sekolah. Sang guru berkata, hari ini hari terakhir, kalian tulis di buku kalian Tuhan itu tidak ada sebanyak 100 kali. Semua murid tulis Tuhan itu tidak ada 100 kali. Tapi anak kecil ini yang takut Tuhan, dia tetap tulis 100 kali Tuhan itu ada. Maka sang guru, saudara, emosi dengan dia. Sang guru mengambil sepedanya, mengayunya untuk melaporkan kepada para komunis. Tapi ketika dia sedang mengayu sepedanya, sang anak yang percaya bahwa Tuhan itu ada berdoa kepada Tuhan. Dia sujud menghormati Tuhan. Ketika sang guru sampai di pintu gerbang, maka sang guru itu jatuh, saudara. Napas putus di situ, mati di tempat itu. Semua murid-murid dalam kelas tepuk tangan dan berkata, Tuhan itu ada. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jadi walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi hormati Tuhan, karena Tuhan itu ada. Amin. Mumpung hari Minggu ini kita masih bisa ibadah, ayo ibadah. Orang lain mau kegiatan, udah urusan dulu. Saya ibadah dulu, nanti pulang baru apa? Kegiatan. Jangan bolong-bolong, sebab apa? Tuhan sediakan kepada kita hari ini untuk apa? Berikan penghormatan kepada Tuhan. Kalau sedang ibadah, WL tidak perlu suruh saudara angkat tangan. Saudara angkat tangan memberkati Tuhan. Tidak perlu saudara sujud menyembah, WL suruh. Tapi saudara merasakan kebaikan Tuhan, saudara sujud dan menyembah. Orang lain menganggap Yesus terhina, tapi Maria menganggap Yesus itu sangat terhormat dan termulia. Makanya dia simpan uangnya 300 dinar. Dia beli minyak narwastu yang mahal untuk mengurapi Yesus sebelum Yesus mati. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir adalah Maria mau meninggalkan teladan bahwa apa yang kita perbuat untuk Tuhan akan selalu diingat selama-lamanya. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Berarti perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah dilupakan. Ada amin. Itu akan selalu diingat. Sebab itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Orang yang dibelenggu, saudara, sehingga tidak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu orang tidak akan diingat. Diingat pun juga, tapi yang diingat bukan hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang tidak baik. Selama Injil diberitakan, apa yang diperbuat oleh Maria ini tidak akan pernah dilupakan. Berarti ketika orang berkorban untuk Kristus, orang akan ingat salah satunya siapa? Maria. Orang akan ingat, oh Maria tuh pernah beli minyak narwastu yang mahal untuk urapi Yesus. Jadi apa yang kita perbuat hari ini, saudara-saudara, itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Saudara melayani Tuhan hari ini habis-habisan, Tuhan tidak akan pernah lupa saudara melayani Tuhan habis-habisan. Ingat toh, jangan saudara berkata, aduh Tuhan, capek melayani Tuhan. Capek secara jasmani, tapi secara jiwa, secara roh tidak boleh capek. Sebab Tuhan berkata, segala jerih rela kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara melayani tidak dapat uang dari gereja, tidak masalah. Sebab gereja itu bukan tempat kita mencari uang. Tempat kita bagaimana buat sesuatu untuk Tuhan. Saudara habis-habisan dengan Tuhan, Tuhan ingat. Tapi itu bukan saudara sekedar perbuatan baik, tapi itu bukti mengasihi Tuhan. Nah, kita mencatat saudara kurang lebih ada orang-orang yang begitu melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat
sehingga mereka pun juga diingat di dalam Alkitab. Lihat Filipi 4 ayat 16 sampai 19. Ayatnya yang ke-18 dan 19. Filipi 4. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama baca. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus ingat jemaat Filipi karena jemaat Filipi selalu tolong Rasul Paulus. Para kita bilang jemaat Filipi ini jemaat yang sangat miskin, tapi mereka saudara kaya dalam kemurahan. Sehingga Paulus berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Kemarin saya dapat uang banyak sekali. Saya tidak pernah kasih proposal minta-minta uang, tidak pernah. Doa aja, sebab Tuhan tahu kebutuhan saya dan saudara. Orang benar itu tidak akan lapar minta-minta. Amin. Maria lakukan ini, soalnya akan dilupakan, akan diingat sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara tahan-tahan, ingat Maria. Maria aja berani berkorban untuk Yesus. Saya pun juga harus berani berkorban untuk Yesus. Amin. Jangan kaget, satu saat orang telepon saudara. Om Reke, setiap bulan saya akan kasih Om Reke uang 1 juta. Selama Om Reke masih hidup, saya akan kasih Om Reke uang 1 juta. Senang atau tidak? Senang. Saudara tidak pernah minta-minta, dia doa saudara pun wajah yang lewat. Maka langsung connect dengan Tuhan dan langsung melakukan. Amin. Ayat terakhir. Roma 16 ayat 1 sampai 2 dan 12. Roma 16 ayat 1 sampai 2 dan 12. Ini kalau hujan begini kita ibadah terus ya. Khotbah terus. Saya khotbah di suku mana hujan? Saya khotbah hampir 2 jam. Mereka bilang pandai. Terus saya bilang, suara habis. Berhenti dulu. Mereka udah lanjut aja, maksudnya kita tidak bisa pulang. Jangan khotbah terus. Baik, oke. Saya kasih terus. Roma 16 ayat 1, 2 dan 12. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saudara lihat, dia ini hamba Tuhan, pelayan di Kenkrea. Tapi sekalipun dia hamba Tuhan, dia adalah orang yang rajin memberi tumpangan. Makanya salah satu syarat jadi hamba Tuhan harus orang yang murah hati. Makanya saya didik adik Merlin di sini mau jadi pendeta, belajar murah hati. Jangan jadi hamba Tuhan hanya mau ambil aja. Rajin dong menumpangkan tangan. Ketemu orang tanya, udah makan belum? Belum, ayo kita makan. Loh iya toh. Saya tuh suka begitu tuh. Udah makan belum? Belum. Dia udah makan yang pagi. Makan. Tahu saya pikir uang. Nanti uang habis Tuhan kirim. Saudara jangan seperti laut mati. Itu di situ saudara tidak ada kehidupan. Busuk di sana. Kenapa? Itu air cuma ditampung di situ aja. Padahal apa? Ada Yordan untuk mengalir saudara. Dia tampung sendiri di situ. Bukan berarti kita boros juga. Tapi ketika Tuhan menggerakkan kita, jangan tahan-tahan. Saudara tahan, orang makanya saudara berkat, Tuhan bilang tahan juga. Saudara tidak bisa. Kalau saudara tahan, ingat, saudara bisa sembunyi di hadapan manusia, di hadapan Tuhan tidak bisa. Tuhan yang paling tahu. Jangan tahan-tahan, saudara itu akan diingat. Percaya aja deh, akan diingat oleh Tuhan dan sesama kita. Ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Mereka ini perempuan semua, tapi banting tulang dalam pelayanan. Saudara kan belum banting tulang toh? Masih biasa-biasa. Yang ada banting diri. Karena
beban terlalu berat. Tidak ada pertolongan, banting diri. Jangan. Banting tulang dalam pelayanan. Saudara akan diingat oleh Tuhan dan sesama. Percaya, makanya kalau saudara bisa-bisa untuk Tuhan, hari ini saudara mau lihat, tunggu satu saat, tunggu aja. Saudara akan diingat Tuhan, sesama Tuhan akan kirim berkat bagi saya dan juga saudara. Amin. Ini kebenaran yang memerdekakan. Saudara tidak dibelenggu dengan yang namanya hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tapi saudara dibebaskan sehingga kemerdekaan itu saudara ada dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan saya dan saudara. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri, terima pertemuan kudus pada